semuanya dinyalakan ya. Waduh, iya. Ya, sebentar ya. Udah dinyalakan semuanya. Nah, ini siapa? Denis Hari. Nah, Ibu kelihatan mukanya ya. Egi Satria. Ini sudah gabung semuanya. 54. Oke, anak-anak. Aku tanya Pak Guruku. Nggak iseng jendela iki ta? Kok muncul kayak gitu? Anak-anak udah kelihatan belum materinya? Belum. Sudah. Sudah ya? Belum. Nah, anak-anak. Belum. 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 Kok turun deh? Salah. Mbak, minta tolong materinya di-share ya, soalnya ini nggak bisa saya share. Saya share screen di sini, ya, Bu. Iya, di-share dari sana saja. Tapi di sini saya masih download, Bu. Mungkin ditunggu sebentar, ya, Bu. Iya, Mbak Iya. Mbak siapa nih panggilannya? Mbak Ida Mawon, Bu. Mbak Ida ya. Iya, Iya. ya bantu share ya. Nggih.
Bisa, tapi ini masih loading, Pak. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu aja ya, sebentar ya. Sambil dulu materi-materi apa ya. Saya coba ya. Iya, Bu. Nah, udah kelihatan belum? Sudah. Ya udah, kalau gitu Bu Fitri mulai ya, anak-anak ya. Untuk materi kita hari ini PPK dan literasi. Ya, PPK dan literasi. Suara Bu Fitri terdengar dengan jelas ya? Dengar. Apa itu PPK dan literasi? Ada yang udah tahu nggak PPK itu apa, anak-anak? Yang tahu? Nah, PPK itu kepanjangan dari penguatan pendidikan karakter. Apa aja sih isinya, anak-anak? Nah, 5 nilai utama karakter itu yang pertama, religius, integritas, mandiri, nasionalis, dan gotong royong. Kemudian kalau literasi apa ya, anak-anak? Apa itu literasi? Nah, literasi adalah kemampuan atau keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah. Nah, literasi ini ada banyak sekali. Literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, digital, budaya, dan finansial ya anak-anak ya. Jelas ya suaranya Bu Fitri? Ya, sip. Bagus. Nah, anak-anak, coba. Kita kan sekarang kan sedang pandemi ya. Pembiasaan karakter religius yang di rumah itu biasanya apa aja? Ada yang bisa menyebutkan nggak salah satunya? Contohnya kayak gini. Nah, selalu berdoa dan beribadah, melakukan tindakan yang baik, mengikuti aturan yang berlaku, tidak melakukan kekerasan fisik, berdoa sebelum makan. Nah, itu salah satu karakter religius yang ada di rumah ya anak-anak ya. Menjaga kebersihan lingkungan kita. Kalau karakter religius di sekolah, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh nggak? Ayo, siapa yang berani? Saat pembelajaran daring, kira-kira apa aja anak-anak karakter religius? Mendengarkan bicara guru. Iya, betul. Berdoa sebelum memulai kegiatan. Tadi sudah berdoa belum? Sudah. Mengucapkan salam. Ya, kemudian saat kalian ingin menghubungi guru kalian melalui WA, itu wajib mengucapkan salam, menyebutkan identitas diri kalian ke guru ya. Jangan tiba-tiba, Bu, tugas saya yang kurang apa? Jangan ya, sebutkan nama, kelas, dan tujuan kalian. Karena setiap guru itu tidak mengajar hanya satu kelas, tapi banyak kelas. Jadi tidak hafal kalian itu kelas berapa. Kelas 7, kelas 8, atau kelas 9 ya anak-anak ya. Nah, kemudian ini tadi sudah bagus ya, semuanya sudah memakai pakaian yang rapi. Ya, memakai seragam sekolah. Nah, selanjutnya yang kedua tadi apa anak-anak? Integritas ya. Apa sih integritas itu? Nah, ini kalau di rumah ya. Yang pertama, bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Jadi misalkan kalian habis selesai makan, itu apa yang harus dilakukan? Cuci piring. Selesai cuci piring, ditaruh di tempatnya. Itu salah satu contoh tanggung jawab ya, integritas yang ada di rumah ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, tidak menyusahkan orang lain dan bisa diandalkan keluarga.
Jadi saat pandemi seperti ini, kalian juga harus bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Misalkan kalau orang tua kalian bekerja, ya kalian pagi misalkan selesai mandi, bersih-bersih sebelum mengikuti pembelajaran daring ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya menjaga nama baik keluarga, karena apapun yang kita lakukan itu juga membawa nama baik keluarga kita ya anak-anak ya. Nah, senantiasa menghargai orang tua dan saudara di rumah. Jadi kalau dinasihati, diberitahu, nggak boleh marah-marah, nggak boleh dijawab dengan nada yang tidak sopan. Jadi misalkan, Le, ayo mandi. Ya dijawab, iya Bu, atau sebentar Bu, 5 menit lagi, dengan nada dan kata-kata yang sopan ya. Selanjutnya kalau di sekolah, contohnya apa aja kira-kira? Nah, yang pertama mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua kira-kira apa anak-anak? Siapa yang bisa memberikan contoh? Halo? Ayo, kalau integritas di sekolah, salah satunya mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Berperilaku sopan, ya. Menghormati guru. Kemudian selalu ingat tugasnya anak-anak ya. Tugasnya itu ketika diberikan tugas, itu diingat-ingat dan langsung dikerjakan ya. Jangan ditumpuk ya. Itu salah satu integritas, salah satu sikap integritas di sekolah ya. Selalu ingat dan menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, nah ini jujur, berbicara baik, dan bertingkah laku. Nah, karena ini kan pandemi ya anak-anak ya. Jadi seperti yang sudah Bu Fitri singgung tadi, ketika kalian menghubungi guru, harus salam dulu. Kemudian menyebutkan nama. Ini salah satu contoh perilaku, tingkah laku, berperilaku dan bertingkah laku yang baik ya. Terus jujur, kalau misalkan kalian mengalami kendala, misalkan internetnya gangguan, tidak ada komputer atau tidak ada HP, itu langsung nanti secepat mungkin menghubungi gurunya ya, ngomong apa adanya, kendalanya apa saat pembelajaran daring ya anak-anak ya. Kemudian senantiasa menghargai guru, pegawai sekolah dan teman di sekolah, disapa minimal senyum, sapa, salam ya anak-anak ya. Nah, mandiri ada apa aja? Nah, di masa pandemi ini harus tetap bangun pagi. Tadi bangunnya pagi apa? Mepet-mepet anak-anak? Pagi. Bagus. Jadi tidak ada pelajaran karena kita tidak ke sekolah, jangan sampai membuat kita itu malas ya. Jadi bangunnya nanti siang. Nanti malam nggak tidur sampai jam 2, jam 3. Jadi terbalik pola hidup kita ya anak-anak ya. Tetap meskipun kita tidak ke sekolah, tetap diusahakan bangun pagi. Selesai sholat subuh, jangan tidur lagi ya. Nah, yang kedua, mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran daring di rumah. Nah, kalau kita bangunnya pagi, kita itu jadi fresh gitu mengikuti pembelajaran. Nggak terburu-buru. Tidak mengeluh dan belajar dengan hati yang bahagia anak-anak. Ngerti nggak maksudnya tidak mengeluh dan belajar dengan hati yang bahagia, ria? Maksudnya seperti ini anak-anak. Ketika kita pembelajaran, ya memang yang namanya sekolah itu capek, tugasnya banyak, tapi jangan mengeluh. Karena semakin kita mengeluh, tugas yang ringan itu akan menjadi sangat berat. Jadi dilakukan aja, misalkan kita dapat tugas, ya dikerjakan dengan ikhlas. Karena kalau apapun kita lakukan dengan ikhlas, itu akan enak kita ngelakuinnya anak-anak. Selanjutnya, kreatif melakukan hal-hal positif untuk mengembangkan diri. Rajin mencuci tangan ya anak-anak ya, karena ini masa pandemi kalian juga harus rajin mencuci tangan dan menjaga jarak, tetap harus pakai masker dan diusahakan tetap di rumah aja ya. Nah, selanjutnya nasionalis. Nah, yang ini menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya anak-anak, dengan maraknya berita yang saat ini sangat
banyak sekali korban. Jadi kita harus menjaga. Mungkin kalian kan masih daya tahan tubuhnya kan kuat ya, belum tentu orang di sekitar kita, misalkan ada orang tua, nenek kita sedang sakit, kalau kita tidak menjaga, nanti bisa jadi orang di sekitar kita akan berdampak buruk ya anak-anak ya. Jadi semuanya harus mematuhi protokol kesehatan dan ikuti aturan dari pemerintah anak-anak. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri dan menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Ya, jadi menggunakan produk dalam negeri itu juga membantu perekonomian orang-orang yang UMKM yang ada di negara kita ya anak-anak ya. Nah yang ketiga, mematuhi dan mentaati peraturan negara. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh demi bangsa dan negara. Karena kalian adalah generasi penerus, jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Selanjutnya gotong royong. Nah, salah satu sikap PPK ini ya anak-anak ya. Yang pertama, membantu orang tua membersihkan rumah. Jangan pernah merasa ketika kalian dimintai tolong untuk membersihkan rumah, kalian merasa terbebani. Itu kan rumah kalian sendiri. Kalau kotornya 5 kali ya sapu 5 kali nggak masalah. Ya anak ya. Karena kan di masa pandemi ini kita juga harus tetap menjaga kebersihan. Jadi membantu orang tua membersihkan rumah. Jangan cuma tidur-tidur aja, mager gitu ya. Nanti malah kalian akan mudah terserang virus kalau kalian jarang bergerak. Kemudian berbagi informasi yang benar dan bermanfaat dengan teman. Nah, ini kan masa daring ya, kalian belum pernah ketemu teman kalian. Ketemunya lewat Meet aja kan? Halo? Nah, ketemunya kan lewat Meet aja. Nah, nanti kan ada grupnya. Kalian bisa saling berbagi. Nggak apa-apa, nggak usah malu tanya temennya. Chat WA kalau ada bertukar informasi. Misalkan ada kendala pembelajaran, kalian juga bisa sharing-sharing dengan teman kalian. Itu ya, Nana ya, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kemudian ringan tangan dan selalu membantu orang lain yang kesulitan selama tidak membahayakan kita ya. Jadi kalau ada temennya kesulitan saat mengerjakan tugas, kalian di chat, di WA, ya gak apa-apa, dibalas kalau kalian bisa ya. Jangan cuma didiemin aja ya. Itu salah satu sikap gotong royong. Nah, kalau literasi sendiri, ini kan tadi sudah Bu Fitri sebutkan ada banyak ya. Ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial. Coba sekarang Bu Fitri mau, siapa yang mau Pak, yang mau membaca literasi baca dan tulis? Siapa? Silahkan dibaca. Ayo, siapa yang mau baca? Ayo, masa nggak ada yang berani, cuma baca aja. Halo, anak-anak. Ayo, siapa yang berani baca? Baca aja, ayo. Ya udah, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau baca, ini ya, coba dibaca ya. Kalau literasi baca dan tulis itu adalah kemampuan memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat ya anak-anak ya. Kalau literasi numerasi, ini numerasi merupakan kemampuan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar. Kemudian kalau literasi sains, ini kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita ya. Kalau literasi finansial, ini penguasaan terhadap literasi finansial merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko. Kalau literasi di zaman digital ya, di zaman modernisasi ini, literasi digital ini sangat penting dikuasai anak-anak. Nah, ini merupakan menggunakan kecakapan menggunakan media sosial ya anak-anak ya. Siapa yang pakai Instagram? Semuanya punya Instagram nggak? Iya, punya. Kalau buka Instagram yang dibuka apa saja anak-anak? Coba salah satu menyebutkan.
Apa aja? Cuma orang makan-makan, orang joget-joget gitu aja ya. Nah, kita juga harus pandai-pandai anak-anak menggunakan media sosial. Nah, ini kan literasi digital. Kalian menguasai, misalkan kalian menggunakan Instagram ya, semuanya pasti punya Instagram, punya TikTok pasti ya. Nah, sekarang itu kalian bisa menggunakan media tersebut untuk belajar juga dan mencari bahan pelajaran kalian. Seperti Bu Fitri juga sering menggunakan Instagram dan TikTok untuk media pembelajaran Bu Fitri. Jadi kalian cari aja misalkan materi kelas 7 nanti bahasa Indonesia ya, ada misalkan teks deskripsi. Nah, itu akan muncul apa aja. Sekarang guru-guru ini juga sudah keren-keren anak-anak dalam menggunakan media sosial. Jadi kalian jangan cuma lihat yang mukbang, orang makan-makan ya, dilihat kalian pengen tahu apa sih, misalkan kalian bosan baca ya, kalian cari media pembelajaran yang kalian sukai di Instagram. Pasti seringnya lebih sering buka Instagram daripada buka buku kan anak-anak? Ayo ngaku, siapa yang sering buka Instagram? Ya banyak kan. Nah, yang sering buka Instagram, di Instagram itu banyak sekali media pembelajaran. Di TikTok pun juga banyak sekali media pembelajaran anak-anak ya. Jadi tergantung bagaimana kalian menggunakannya anak-anak. Sekarang ini literasi budaya pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Nah, sekarang Bu Fitri punya video. Coba diamati sebentar anak-anak ya videonya. Setelah kalian amati videonya, nanti kita tanya jawab ya. Halo. Halo. Ya, kalian amati videonya ya. Ya, Bu. Jadi favorit kalian misalkan makan lomba bahasa Inggris. Sertifikat itu bisa kalian gunakan untuk masuk jalur prestasi. Maka sekali kalian masuk, jangan ada diri atau prestasi. Berikutnya contohnya misalkan gara-gara tim masuk atau sebagainya. Ini contohnya ada beberapa bukti gara-gara dia akhirnya ada beasiswa masuk UIN tanpa bayar. Gara-gara sepak bola ketika jadi PNI gara-gara kita bal-balan ketika jadi PNI gara-gara juara karate. Coba anak-anak terdengar dengan jelas videonya dan suaranya. Oh ya. Enggak, Bu. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Bentar ya. Kalau gitu diamati aja gambar video yang sedang Bu Fitri tayangkan. Kalian amati apa saja yang terjadi di video tersebut ya anak-anak ya. Untuk bawang itu nek rokok omontok ala pelakor jadi penonton di situ jangan sampai punya pikiran aku harus pokoknya melok-melok, jangan, aku di situ harus berprestasi, di situ aku harus mencatatkan namaku, aku selesai dari situ aku harus punya sertifikat dan bisa apa itu. Nah, menentukan kelas, kenaikan kelas itu pasti hati-hati. Reguler ini menentukan kenaikan kelas kalian di lingkungan jaksa atau jelas. Paling gampang adalah pramuka tidak boleh nilai C. Karena ada pramuka tidak boleh nilai C. Kalau pramuka nilai C, dia berpotensi dengan kelas. Apa nilai C? Tidak pernah masuk pramuka. Walaupun kalian nanti berarti atau berhadapan dengan komputer atau dengan HP, tetap masuk ke absen. Ini kalau itu mau terjadi gimana itu?
Tapi anak yang ada kemudian ditentukan nilai SD. Tapi kalau tidak masuk ke nilai SD, itu adalah tidak karena kelas harus mungkin saat bulan biasa kita bilang, ini bisa dicatat ya. Kalian harus catatan ya, karena ini nanti untuk kalian hari Jumat akan ada pilihan. Oke, silakan kalau yang bawa catatan dicatat. Udah ya anak-anak ya, Bu Fitri pikir sudah cukup untuk videonya. Nah, kira-kira orang tadi kenapa ya anak-anak ya? Kenapa nih? Tahu nggak orang tadi kenapa? Ayo, apa? Nah, anak-anak orang tadi itu sedang sakau anak-anak ya. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas tentang penyalahgunaan narkoba ya anak-anak ya. Nah, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah menjadi persoalan global di dunia ya anak-anak. Nah, di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkoba ini telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi anak-anak kecil sekarang itu sudah sangat banyak yang menggunakan. Nah, narkoba tak lagi memandang usia anak-anak, anak kecil, remaja, bahkan ada orang yang sengaja menjual. Kelihatan nggak PowerPoint-nya begitu? Iya. Nah, jadi bahkan ada orang-orang itu yang dengan sengaja menjual makanan yang dicampuri dengan serbuk-serbuk narkoba gitu. Jadi anak-anak harus hati-hati ya. Kalau kenal sama orang-orang baru dikasih makanan, itu kalian harus tahu ya anak-anak ya. Nah, narkoba itu apa sih anak-anak? Nah, narkoba itu zat cair padat gas yang dimasukkan ke dalam tubuh, merubah fungsi dan struktur tubuh ya. Seperti tadi itu di video yang sudah Bu Fitri tayangkan, fungsi tubuhnya jadi tidak terkontrol kan anak-anak. Orangnya kayak orang mabuk gitu ya. Matanya, tatapan matanya jadi kayak berair-air, kemudian kayak kosong gitu. Kemudian mengubah perasaan dan perilaku. Jadi jelas nggak anak-anak? Atau suaranya Bu Fitri terganggu anak-anak? Di kalian? Tidak terlalu dengar, Bu. Oh, tidak terlalu dengar. Udah ya, Fitri agak keras. Nah, seperti yang video sudah kalian amati tadi, itu kan orangnya kan seperti ini, poin ketiga ya, mengubah perasaan dan perilaku. Jadi orang yang menggunakan narkoba itu anak-anak tidak bisa mengontrol tubuhnya dan pikirannya. Nah, dampak penyalahgunaan narkoba anak-anak. Nah, dampak fisiknya yang pertama gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, kepala sering sakit, mual-mual, muntah, dan pengecilan hati dan sulit tidur. Nanti bisa bikin kita kecanduan ya anak-anak ya. Makanya lebih baik kita banyak olahraga dan melakukan hal-hal positif. Nah, dampak psikisnya ini sering tegang dan gelisah, tidak percaya diri, seperti contoh yang kita lihat saat ini ya anak-anak ya. Banyak sekali public figure itu yang menggunakan narkoba. Karena apa? Karena beberapa dari mereka itu tidak percaya diri, ya. Jadi selalu curiga sama orang. Kedengaran suaranya Bu Fitri? Dengaran. Ya, jelas ya. Ya. Nah, kemudian dampak ketiga adalah dampak di lingkungan sosial anak-anak ya. Antisosial dan asusila dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Nah, ini yang terakhir, masa depan jadi suram. Kalau kita yang dampak pertama, kedua, dan ketiga itu saling berkesinambungan ya nak ya. Kalau kita menggunakan narkoba, otomatis
orang tua dari teman-teman kita akan melarang teman kita bergaul dengan kita. Karena mungkin sehari, 2 hari ketika kita menggunakan atau kita punya teman yang menggunakan narkoba, mungkin ketika kita ditawari, kita bisa menolak sekali, 2 kali. Kita sering kumpul, sering main bareng. Akhirnya lama-kelamaan kita ya akan mau. Maka dari itu memilih teman itu, kalau menurut Bu Fitri ya, kalau ada orang yang berkata kita nggak usah pilih-pilih teman, berteman dengan siapa saja. Kalau menurut Bu Fitri, kita wajib pilih-pilih teman. Lebih baik kita memiliki circle yang kecil tapi berkualitas daripada kita memiliki circle yang besar, memiliki lingkup, maksudnya memiliki lingkup pertemanan yang besar, luas, tapi tidak membawa dampak positif. Lebih baik yang kecil kan, tapi membawa manfaat dan dampak positif. Karena pergaulan kita, cara berteman kita, itu akan mempengaruhi ke kepribadian kita. Kalau kita tidak bisa, ya mungkin dari sebagian orang bisa mengontrol dan bisa tetap menjadi dirinya sendiri, meskipun dia bergaul dengan orang, misalkan orang yang tidak baik ya anak-anak ya. Tapi sebagian besar akan ikut menjadi anak yang tidak baik. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kalau kita sudah menggunakan narkoba, nah dampak psikisnya, dampak fisiknya, dampak sosialnya, itu kita juga akan menjadi beban orang tua kan anak-anak ya, dampak sosialnya. Orang tua kan pasti ingin anaknya itu jadi orang sukses, orang hebat. Tapi kalau kita menggunakan narkoba anak-anak, otomatis kita, masa depan kita akan suram. Karena yang seharusnya kita belajar ketika kita menjadi pengguna narkoba, kita ya males belajar. Kita akan gimana ya kalau kita sering bergaul dengan orang-orang baik, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang membawa dampak buruk, pasti kita tidak akan nyaman. Karena orang itu seperti kita saat memilih teman ya, kita tuh akan nyaman dengan orang-orang yang satu frekuensi, nyambung dengan kita. Betul nggak anak-anak? Halo? Halo? Ya. Iya. Sip, lanjut ya. Nah, selanjutnya dampak ekonomi. Nah, kalau kita menggunakan narkoba, nah dampak ekonominya, kalau narkoba itu kan mahal ya, jadi uang kita akan terbuang percuma. Jika kita sudah kecanduan, otomatis kita akan beli lagi. Nah, daripada buat narkoba, ini kan buat hal-hal positif. Kalau punya uang lebih, bisa dibuat untuk sedekah, bisa untuk menabung, gitu ya anak-anak ya, daripada kita membeli hal-hal yang merugikan untuk diri kita dan keluarga. Jadi, saya Bu Fitri, apapun yang kita lakukan, sebelum kita melakukan apapun, ingat Allah dan ingat orang tua kita. Kalau ada orang menawari kalian narkoba, atau misalkan mengajak kalian merokok, untuk yang cowok-cowok, yang cewek-cewek, sekarang kan banyak sekali anak-anak kecil itu, nggak cowok aja, cewek itu banyak yang merokok ya. Jadi kalau kalian ditawari, pasti teman kalian, nggak gaul, apaan sih, cuma gini aja kok nggak mau. Ya terserah. Kalian juga harus punya pendirian, harus berani menolak. Kalau teman yang baik nggak mungkin mengajak kalian melakukan hal-hal yang tidak baik kan anak-anak. Jadi kalian ya harus harus punya pendirian untuk menolak ya anak-anak. Nah, ini dampaknya kalau kalian salah satu dari banyak sekali public figure yang menggunakan ya. Dari wajahnya aja kelihatan ya anak ya, akibat menggunakan narkoba ini. Jadi seperti ini, coba mukanya jadi kayak nggak seger, tatapan matanya itu kayak sendu. Kalau ngomong itu biasanya kayak belibet gitu. Kita ngomong apa, dijawabnya apa. Nah, ini nggak boleh dicontoh ya, apalagi
Apalagi di sekolah kita, di negara kita ini sekarang kan juga sedang pandemi, kemudian banyak sekali public figure. Mungkin kalau kita anak-anak punya kalian ngefans nggak? Kalian punya yang kalian suka nggak, artis atau apa panutan kalian? Punya kan? Punya nggak? Punya. Nah, punya ya. Nah, apalagi di era digitalisasi saat ini, di masa pandemi, pasti setiap harinya 85% kalian lebih sering menggunakan HP kalian daripada kalian berkomunikasi dengan orang sekitar kalian. Betul nggak? Betul kan? Nah, anak-anak. Nah, kalau kita punya panutan itu biasanya kan kita kan misalkan kita punya kayak Bu Fitri ya, sukanya sama blogger-blogger atau youtuber-youtuber tentang yang mengulas tentang skincare. Otomatis kan kita pengen kan beli skincare-nya, kita pengen kan melakukan hal yang sama seperti public figure tersebut. Nah, sepertinya kalau anak-anak ini sukanya apa, halilintar misalkan ya, suka warna ungu, jadinya ikut-ikutan ungu. Tapi nanti jangan sampai kalau public figure yang kita sukai melakukan hal-hal negatif, kita ikuti, jangan ya. Jadi kita juga harus bisa menyaring anak-anak, apa yang baik kita contoh, apa yang tidak baik jangan dicontoh, ya anak-anak ya. Nah, dari banyak tadi yang sudah Bu Fitri jelaskan, sekarang Bu Fitri pengen tanya sama kalian semua ya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak sama yang sudah Bu Fitri jelaskan tadi? Ya, Bu Fitri tunjuk ya. Mau angkat tangan atau Bu Fitri tunjuk? Angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Ya, sebentar. Sudah hilang ya materinya Bu Fitri dari layar kalian ya? Apa masih tampak? Tidak. Tidak. Nah, ini ada yang angkat tangan. Siapa ya? Kevin. Nah, Kevin. Tadi kan Bu Fitri menjelaskan tentang apa? Dua materi utama tentang apa? Kevin, mana Kevin? Kameranya dinyalakan, Kevin. Coba pertanyaannya ya. Pertanyaannya, dua materi utama yang Bu Fitri jelaskan tadi apa anak-anak? Ayo, siapa? Salwa. Ya, Salwa. Silakan dijawab, Salwa. Literasi. Ya, betul sekali, Salwa. Sekarang siapa lagi yang mau angkat tangan dulu, baru pertanyaannya Bu Fitri berikan. Ayo, siapa yang berani? Kepanjangan dari PPK. Ayo apa? Siapa? Angkat tangan. Muhammad Ajirul. Faruk. Halo. Ya, Kepanjangannya PPK apa, Le? Penguatan pendidikan karakter. Betul, pintar sekali. Sekarang lagi ya. Tadi kan PPK itu ada 5 nilai utama karakter ya. Ada apa saja? Siapa yang mau menjawab? Yang lainnya, Salwa tadi sudah ya? Yang lainnya yang belum, ayo. Aska. Oh, ini Muhammad Rizky. Boleh dijawab, Muhammad Rizky? Literasi religius integritas nasionalis gotong royong Ya, satu lagi. religius
Religius tadi sudah. Religius, integritas, nasionalis, gotong royong. Satu lagi apa? Ayo, siapa yang mau menambahkan jawabannya Rizky? Angkat tangan. Ini Kirana, Kiara. Kiara. Kameranya nyalakan Kiara. Mandiri, Bu. Kalau zaman dahulu sebelum daring dibagi dua, basket putra sendiri, basket putri sendiri. Tapi karena kita sekarang Iya, mandiri. Jadi nilai 5 keulamaan karakter PPK itu yang pertama religius, integritas, mandiri, nasionalis, dan gotong royong. Dimitri kecepatan ya jelasinnya anak-anak. putih, PSHC. Kecepatan ya? Silakan kalau ada yang suka. Enggak ya? Kiara endel sekali. Nah, selanjutnya ya anak-anak ya. Coba siapa yang bisa memberikan contoh karakter mandiri di dalam kehidupan sehari-hari kita? Ayo. Kalau di rumah sikap mandiri. Ya, Rifki, pintar. Tidak menyusahkan orang lain. Ya, terus? Bangun pagi. Ya, terus? Mencuci tangan. Selain yang Doa belum makan. Tidak mengeluh. Membersihkan rumah. Pintar. Ya, pintar. Merapikan tempat tidur. Ya, apalagi yang sering kalian lakukan sehari-hari di rumah anak-anak. Membersihkan rumah. Iya, terus? Rajin membantu Ibu. Cuci piring. Ya. Menjaga adik. Iya, membersihkan rumah, ngepel ya anak-anak ya. Itu salah satu sikap mandiri yang sering kalian lakukan di rumah ya. Terus kira-kira apalagi anak-anak yang sering kalian lakukan? Tidak hanya yang Bu Fitri berikan contoh 5 tadi. Apa kira-kira? Memasakkan makanan. Beribadah. Iya, memasakkan masakan untuk adik. Beribadah ya anak-anak ya. Nah, jadi tidak ada orang tua kalian di rumah yang orang tuanya kerja, waktunya sholat ya. Jangan kalau ada orang tuanya rajin, kalau nggak ada orang tuanya males. Nah, itu salah satu sikap mandiri yang wajib ya anak-anak ya. Sini muslim semuanya kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo terus, siapa lagi yang mau memberikan contoh sikap mandiri di rumah? Tadi membersihkan kamar, beribadah, mencuci piring saat selesai makan, meletakkan apapun sesuai pada tempatnya. Misalkan kalau kalian habis ambil buku, ya diletakkan bukunya, dikembalikan ke tempatnya ya anak-anak ya. Itu salah satu sikap mandiri ya. Kemudian kalau dari sikap nasionalis, siapa yang bisa memberikan contoh di kehidupan sehari-hari kita? Di kehidupan sehari-hari kita, ayo siapa? Saya siapa? Kalau tadi kan contohnya kita mematuhi peraturan pemerintah ya untuk mencegah peraturan COVID. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Ya, Rizky, bisa memberikan contoh lah? Menggunakan produk dalam negeri. Iya, kalau selanjutnya ada lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, pinter. Belajar dengan sungguh-sungguh. Terus? Mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Iya. Selanjutnya, ayo siapa? Kiara. Menaati peraturan negara.
Iya, mentaati aturan negara. Adelia mungkin ada yang mau disampaikan. Waduh, langsung terkejut Adelia. Kaget ya. Ayo Adelia mungkin bisa memberikan satu contoh. Dari tidak hanya yang Bu Fitri sampaikan tadi, boleh kalian ambil contohnya dari kehidupan sehari-hari kalian. Atau mungkin sikap Syifa. Ya Syifa, silahkan Syifa. Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, pinter sekali. Wah, keren ya. Anak-anak ini aktif sekali. Bu Fitri suka deh. Nah, selanjutnya tadi ada apa aja? Kan ada 5. Contoh yang mandiri sudah, yang nasionalis sudah, yang religius contohnya apa aja, anak-anak? Kalau di rumah kalian, di kehidupan sehari-hari, siapa yang bisa memberikan contoh? Selalu berdoa dan beribadah. Iya. Ajirul, ya Ajirul. Sedekah. Salat lima waktu. Iya, pinter. Terus? Lalu melakukan tindakan yang jaga ucapan ataupun perbuatan berkata yang baik dan sopan. Ya, Syifa pinter. Kameranya kok nggak nyala, Syifa? Ayo, dinyalakan kameranya. Terus, apa lagi? Itu kalau di rumah ya, anak-anak ya. Kalau di sekolah, contohnya, ya mengaji. Kalau di sekolah, contohnya apa, anak-anak? Mentaati peraturan sekolah. Sikap religius ya, religius. Mengucapkan salam. Mengucapkan agamanya. Apa? Gak kedengeran Bu Fitri? Apa? Gak kedengeran? Ayo siapa yang bisa memberikan contoh nilai religius yang ada di sekolah? Ini Syifa. Syifa angkat tangan. Ya Syifa, apa Syifa? Iya Syifa. Menolong temannya yang kena musibah. Iya, menolong teman, saling tolong menolong ya. Terus ada lagi anak-anak? Menghormati perbedaan agama. Menghargai perbedaan agama, pintar. Terus Arul mungkin? Ini Arul Ramadan. Apa Arul? Bisa memberikan contoh? Langsung hilang Arul. Arul sakti ya. Ditanya langsung hilang. Nah, ayo siapa lagi yang bisa memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekolah? Tidak mengganggu teman yang beribadah. Iya, tidak mengganggu teman yang beribadah. Terus Syifa? Ya Syifa Saling silakan. menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Iya. Jadi kalau kita sama teman-teman kita, itu kalian ngomongnya juga tetap harus menggunakan bahasa yang baik. Sekarang Bu Fitri itu sering melihat dan mengamati anak-anak itu kalau ngobrol sama temannya itu kebun binatang itu sering hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu sering disebut. Kemudian kalau menyapa temannya misalkan di WA itu nggak assalamualaikum, nggak selamat pagi, nggak pagi gitu nggak, tapi P, pakai huruf P saja. Anak-anak biasanya gitu nggak? Tidak Bu? Iya. Nah, kira-kira itu termasuk baik atau buruk anak-anak? Buruk. Iya. Jadi mulai sekarang dibiasakan kalau menyapa temannya pakai assalamualaikum atau selamat pagi, pakai salam ya, jangan cuma P aja. Apalagi kalau kita sedang menghubungi orang yang lebih tua, ya anak-anak ya. Iya, jadi kalau kita sudah terbiasa salam, ya kita akan dengan senang hati mengucapkannya. Tapi kalau kita terbiasa menyapa teman kita pakai huruf P, kita pakai salam, jadi nggak nyaman kan? Nah, jadi sikap yang tidak baik tadi, diubah menjadi sikap yang lebih baik, pakai salam ya. Apalagi sama ya orang yang lebih tua sering loh ya. Terus
Siapa lagi yang bisa memberikan contoh kalau gotong royong? Membantu teman yang kesulitan. Dari iya, membantu teman itu kalau dalam sekolah ya. Iya, dalam rumah, membantu orang tua membersihkan rumah. Terus kalau dalam kegiatan berbagi informasi yang benar. Sekarang kalau sikap gotong royong dalam pembelajaran daring antar teman, kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh anak-anak? Apa nggak kedengeran Bu Fitri? Yang benar. Nah, pintar. Nah, anak-anak, sepertinya waktunya ini sudah hampir habis ya, anak-anak ya. Jadi, semoga apa yang Bu Fitri sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua ya, anak-anak ya. Bu Fitri mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di live IG dan YouTube sama Bu Fitri. Dan di pembelajaran daring ya anak ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya anak ya, jangan sampai sakit. Mungkin sudah cukup, saya kembalikan ke pembawa acaranya. Silakan Mbak. Terima kasih untuk Bu Fitri Jayanti yang udah memaparkan materi tentang PPK atau literasi. Mungkin dari adik-adik apa yang mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi atau unek-unek itu? Enggak. Bu Fitri tambahkan sedikit ya. Nah, anak jangan lupa mengisi presensi dan link Google Form-nya. Nanti kita tolong linknya dibagi ya, Mbak ya. Mbak Ida, linknya dibagi untuk presensi dan link mengerjakan soal. Jadi materi yang sudah Bu Fitri sampaikan tadi, itu kalian Bu Fitri beri satu pertanyaan untuk kalian isi ya anak-anak ya. Langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda seperti salah satu sikap PPK tadi ya, yang sudah Bu Fitri jelaskan. Kalau ada tugas langsung dikerjakan dan dikirim ke gurunya. Mungkin linknya bisa dikirim di chat ini Mbak. Ya Bu, sebentar. Ya. Oke, silakan. Silakan ya, Fitri saja. Oke, apa? Dan juga pada dasarnya dilaksanakan semuanya dari saya kalau gitu nanti linknya Mbak Ida kirim ya. Bu Fitri akhiri, Bu Fitri pamit undur diri dari sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Adik-adik jangan keluar dulu ya. Pak, dulu ya Kak ya. Mau kemana? Udah absen belum, ayo? Udah. Belum. Bentar. Sudah. Kakak kirim lagi absennya, bentar. Kak, yang di chat ini sama yang di grup itu sama apa enggak? Apanya? Linknya? Link buat absen. Iya. Sama kok. Oh iya. Link tugasnya dikirim di sini apa di WA? Ayo. Di WA. Di sini. Di sini. WA. Di sini. WA. Di WA. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di WA aja. Ini nanti kalian boleh istirahat dulu. Di mana wes? Di sini aja, Kak. Dulu 10 menit.
Nanti WA. jam 9:05 kalian balik lagi ya. Nanti akan kakak share video. Nanti bisa kalian tonton. Biar buat motivasi aja buat kalian. Iya, Kak. Oke, yang mau istirahat, yang mau makan atau yang mau kamar mandi ini boleh sampai jam 9:05 nanti balik lagi loh ya. Oke? Iya. Oke. Iya, Kak. Iya, Kak. Kak Ida, Iya. Kenapa? ini link tugasnya nggak ada kelas 7E, Kak. Nggak ada kelas 7 Iya, nggak ada daftar 7E, Kak. Bentar, kakak lihat dulu. Saya ada, Kak. Bentar, kakak belum lihat, tak lihatnya dulu. Eh, oh iya, ABCD. Kelas E-nya nggak ada ya? Bentar. Itu buat yang belum absen, itu ya sudah kakak share lagi linknya, bisa absen. Kalau untuk tugas, itu sudah saya share di grup WA. Kak, di materinya kok nggak ada kelas 7E? Iya bentar ini masih kakak tanyain ya ke Bu Fitrinya. Iya. Kak Ida, Kenapa? soalnya bisa dikerjakan sekarang.